Perkenalkan, nama saya Dewa Tri Saputra, nomor absen 22. Saya Keti Arisa Mawati, nomor absen 23. Saya Lina Mafuan, nomor absen 24. Saya Niki Dwi Septiana, nomor absen 25. Saya Sias Afianti, nomor absen 26. Saya Putri Nuroma, nomor absen 27. Saya Devi Dwi Pauri, nomor absen 28. Saya Nur Aisyah, nomor absen 29. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi dari modul 12 dengan judul Merancang dan Menerapkan Keterampilan Dasar IPS. Pada slide ini dapat kita lihat terdapat beberapa bagian materi, yaitu 1. Pengertian keterampilan dasar IPS. 2. Klasifikasi keterampilan dasar IPS. 3. Perkembangan siswa dalam mengembangkan keterampilan dasar IPS. 4. Prinsip pengembangan keterampilan dasar IPS. 5. Merancang dan menerapkan keterampilan dasar IPS. 6. Beberapa model pembelajaran dalam mengembangkan keterampilan dasar IPS. 7. Konsep dasar dan jenis-jenis pembelajaran terpadu. 8. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran terpadu. 9. Terakhir, pembelajaran terpadu dalam IPS. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan dasar IPS. Keterampilan dasar IPS merupakan kemampuan yang perlu dimiliki siswa untuk berpikir secara ilmiah, kritis, analitis, dan kreatif dalam memahami berbagai gejala serta masalah sosial di sekitar kita. Melalui keterampilan ini, pembelajaran IPS tidak hanya berfokus pada pengetahuan teori, namun juga pada bagaimana kita dapat mengamati, menganalisis, dan menyelesaikan persoalan sosial secara logis. Dengan memiliki keterampilan dasar IPS, siswa diharapkan mampu berperan aktif dalam masyarakat dan dapat bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, serta mengambil keputusan yang rasional dan bertanggung jawab. Keterampilan ini penting agar kita mampu menghadapi perubahan sosial dan berkontribusi secara positif dalam lingkungan tempat hidup kita. Demikian penjelasan saya mengenai pengertian keterampilan dasar IPS. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi keterampilan dasar IPS. Keterampilan dasar IPS dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. 1. Work study skill, contohnya membaca, membuat outline, membaca peta, dan menginterpretasikan grafik. 2. Grup proses skill, contohnya berpikir, kritis, dan pemecahan masalah. 3. Social living skill, contohnya tanggung jawab, bekerja sama dengan orang lain, hidup, dan bekerja sama dalam suatu kelompok. Perkembangan siswa dalam mengembangkan keterampilan dasar IPS terlihat dari kemampuan mereka dan dalam mengamati lingkungan, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan mengomunikasikan hasil belajar pada kelas rendah. Siswa baru mampu memahami hal-hal konkret, sementara pada kelas tinggi mereka mulai berpikir kritis, menggunakan berbagai sumber, dan menyajikan informasi secara lebih terstruktur. Perkembangan ini dipengaruhi oleh pengalaman belajar, media, model pembelajaran, serta dukungan guru dan lingkungan. Terima kasih dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan keterampilan dasar IPS. Yang pertama, prinsip relevansi, yaitu pengembangan keterampilan harus terkait dengan kehidupan nyata siswa dan masalah sosial di lingkungan sekitar. Contohnya, mengajak siswa menganalisis masalah sampah di sekolah sebagai latihan keterampilan pemecahan masalah sosial. Yang kedua, ada prinsip kebermaknaan, yaitu materi dan kegiatan pembelajaran harus bermakna sehingga siswa memahami hubungan antara konsep dengan realitas sosial. Contohnya, membuat peta sosial di desa atau kota tempat tinggal siswa agar mereka memahami struktur masyarakat.
Yang ketiga, prinsip keaktifan, yaitu siswa harus aktif mencari, mengelola, dan menyajikan informasi bukan hanya menerima. Contohnya, siswa melakukan wawancara dengan pedagang pasar untuk pengembangan keterampilan penelitian sosial. Keempat, ada prinsip keterpaduan, yaitu keterampilan dikembangkan secara terpadu melalui berbagai tema, konsep, dan aktivitas sosial. Contohnya saat membahas topik kemacetan, siswa belajar geografi atau peta jalan, siswa juga belajar tentang ekonomi atau biaya bahan bakar, dan belajar sosiologi atau perilaku pengguna jalan. Yang kelima, prinsip bertahan dan berkelanjutan, yaitu keterampilan ditingkatkan secara bertahap yang sederhana ke kompleks. Contohnya kelas rendah mengamati lingkungan sekitar, kelas tinggi mengamati dan membuat laporan sederhana. Keenam, prinsip kontekstual, yaitu pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman langsung yang dapat diamati siswa. Contohnya observasi lingkungan sekitar untuk mengidentifikasi bentuk interaksi sosial. Yang ketujuh, prinsip kolaboratif, yaitu keterampilan dikembangkan melalui kerjasama, diskusi, dan proyek kelompok. Contohnya, kelompok siswa membuat poster solusi masalah banjir di lingkungan mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang merancang dan menerapkan keterampilan dasar IPS. Model pembelajaran yang mendukung dapat mengembangkan keterampilan yang ingin dicapai. Ada beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, kebermaknaan. Dalam hal ini, keterampilan akan meningkatkan jika pemahaman tentang informasi dan gagasan telah diperoleh siswa. Yang kedua, ada penguatan, terdiri atas pengulangan oleh guru dan latihan oleh siswa. Hal ini dilakukan siswa memperoleh peluang untuk melakukan keterampilan dengan baik. Yang ketiga, ada umpan balik. Kegiatan belajar dan efektif jika siswa menerima dengan cepat tentang hasil tugas belajar tersebut. Misalnya dengan mengoreksi tugas siswa mengetahui kekurangannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran dalam mengembangkan keterampilan dasar IPS. Yang pertama, diskusi. Diskusi memiliki arti yang penting dalam mengembangkan pemahaman, karena hal ini disebabkan diskusi membawa siswa menggunakan konsep yang mereka pelajari serta mengubahnya menjadi bentuk ekspresi yang cukup menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, penyelidikan terbimbing. Penyelidikan terbimbing selain menyenangkan juga memberikan peluang untuk siswa meneliti yang mereka lakukan dan menerapkannya pada dunia nyata. Yang ketiga, model pemecah masalah. Model pemecah masalah ini menarik minat siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang terdapat di sekitar siswa, seperti mengapa terjadinya banjir, mengapa hutan sangat penting bagi manusia, juga mengapa terjadi wabah flu burung. Dan yang keempat, kerja kelompok. Melalui kerja kelompok, siswa memiliki peluang untuk menentukan tujuan, mengajukan dan menyelidiki, serta menjelaskan konsep dan membahas masalah. Dengan menjadi bagian dari suatu kelompok, akan menumbuhkan rasa saling memiliki, saling menghormati, dan saling tanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Konsep dasar dan jenis-jenis pembelajaran terpadu. Yang pertama, pengertian pembelajaran IPS terpadu. Suatu model pembelajaran integratif yang menggabungkan berbagai konsep dari beberapa mata pelajaran secara holistik, bermakna, autentik, dan aktif. Berikutnya, memberikan pengalaman belajar yang lebih luas dan utuh kepada siswa dengan menghubungkan materi pelajaran secara tematik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran IPS terpadu. Yang pertama, membentuk pemahaman yang terpadu dan relevan dengan kehidupan nyata. Kedua, menyederhanakan pembelajaran agar tidak terpisah-pisah, tidak fragmentaris.
Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial. 10 model pembelajaran terpadu menurut Robin Fogarty 1991. Yang pertama, model penggalan atau fragmented. Pembelajaran tradisional yang memisahkan disiplin ilmu seperti matematika, IPS, bahasa, dan IPA. Mata pelajaran bersifat terpisah-pisah, sehingga siswa memandang tiap mata pelajaran berdiri sendiri. Yang kedua, model keterhubungan atau connected. Materi pembelajaran diupayakan agar saling terkait dalam satu mata pelajaran. Butir-butir pembelajaran dikaitkan secara kata, struktur, makna, dan pengalaman. Yang ketiga, model sarang atau nested. Memadukan berbagai bentuk penguasaan konsep dan keterampilan dalam satu kegiatan pembelajaran. Contohnya memahami kata, makna kata, dan membuat puisi dalam satu kesatuan belajar. 4. Model urutan atau rangkaian atau sequencer. Kemaduan topik antar mata pelajaran yang berbeda tetapi disusun paralel dan berurutan. Materi digabungkan berdasarkan kesamaan atau hubungan waktu dan pembahasannya dilakukan bersamaan. Yang kelima, model berbagi atau share. Pemaduan konsep karena adanya overlapping atau tumpang tindih. Konsep dari 2 atau lebih mata pembelajaran digunakan untuk tema yang ada pada beberapa mata pelajaran sekaligus. Yang keenam, model jaring laba-laba atau webbed. Berbasis tema sebagai pusat pembelajaran, tema dijadikan sumber penghubungkan berbagai mata pelajaran terkait. Yang ketujuh, model galur atau threaded. Integrasi pembelajaran berbasis keterampilan umum seperti prediksi, estimasi, dan antisipasi. Materi dikembangkan berdasarkan keterampilan lintas pelajaran. Yang kedelapan, model keterpaduan atau integrated. Memadukan topik dari mata pelajaran berbeda tetapi mengarah ke satu topik utama tertentu, didukung oleh pendekatan multidisipliner. Yang kesembilan, model celupan atau immersive. Siswa memadukan pengalaman dan pengetahuan berdasarkan minat pribadi tanpa intervensi guru, cocok untuk siswa tingkat lanjut. Yang ke-10, model jejaring atau networked. Menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan dari pengalaman di luar kelas. Belajar dipandang sebagai proses hubungan timbal balik secara terus-menerus. Di sini saya akan mempresentasikan keunggulan dan kelemahan pembelajaran terpadu. Yang pertama, keunggulan pembelajaran terpadu. 1. Mengembangkan kreativitas guru. Guru dituntut memiliki wawasan luas, kreativitas tinggi, serta kemampuan analisis untuk memahami keterkaitan antara materi dari berbagai mata pelajaran. Kedua, pembelajaran lebih utuh, bermakna, dan menyeluruh. Guru dapat menciptakan pembelajaran yang dinamis dan sesuai kebutuhan siswa. Siswa lebih mudah memahami hubungan antara konsep dan terbiasa berpikir luas, sistematis, dan analitik. Nah, yang ketiga, efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Karena materi dan langkah pembelajaran digabung, proses menjadi lebih ringkas dan tidak berulang. Nah, yang kelemahan pembelajaran terpadu. 1. Menuntut kompetensi guru yang sangat tinggi. Guru harus memiliki wawasan luas, kreatif, percaya diri, serta terus belajar terutama melalui literatur. Yang kedua, menuntut kemampuan siswa yang relatif baik karena mengandalkan kemampuan analitik, asosiatif, dan eksploratif. Model ini sulit diterapkan jika siswa kurang siap secara intelektual dan kreativitas. Nah, yang ketiga, membutuhkan banyak sumber belajar. Perlu bahan bacaan dan referensi yang memadai. Jika perpustakaan atau sumber belajar kurang, pembelajaran akan sulit dilaksanakan. Nah, yang keempat, memerlukan kurikulum yang fleksibel. Kurikulum harus memberi keleluasan guru dalam mengatur materi, metode, dan penelitian. Yang kelima, sistem penilaian lebih kompleks. Penilaian harus terpadu antara mata pelajaran sehingga guru perlu koordinasi dan teknik evaluasi yang tepat. Yang keenam, resiko dominasi satu mata pelajaran. Pada proses pemanduan bisa terjadi penekanan berlebihan pada satu materi, sementara materi lain justru terabaikan.
Pembelajaran terpadu dalam IPS. Pembelajaran terpadu dalam IPS adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai konsep dari geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi ke dalam satu tema yang utuh. Pendekatan ini membuat materi lebih kontekstual, mudah dipahami, dan dekat dengan kehidupan siswa. Pembelajaran terpadu membantu siswa melihat keterkaitan antar peristiwa sosial, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan sikap sosial.